Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada tanggal 1 Oktober 2020 ini pada hari Kamis. Gereja merayakan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan dari wajah Yesus. Juga Ordo Karmel merayakan sukacita karena diberi orang kudus yang sederhana tetapi memiliki dampak yang luar biasa bagi gereja. Semoga kami dapat meneladaninya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita mungkin banyak mendengar tentang Santa Teresia, kanak-kanak Yesus ini, ya. Dan memang orang kudus ini adalah orang yang sangat dicintai oleh banyak orang. Karena apa? Karena kesederhanaan sikapnya. Dia memberikan teladan, menghayati sesuatu yang kita hayati sehari-hari. Ya, jalan kecilnya itu bukan jalan yang sangat complicated, sangat rumit, sangat sulit, tapi kehidupan pertama-tama. Kehidupan kita ini adalah anugerah. Apapun yang bentuknya, entah kita menderita, entah kita susah, entah kita punya luka batin, entah kita punya problem kehidupan, entah relasi yang tidak baik, segala sesuatu. Itu yang kehidupan itu adalah anugerah. Dan Teresia memeluk, merangkulnya menjadi bagian hidupnya, di mana dia kemudian di sana dia dengan bergelut, bergulat, bergumul dengan kenyataan itu. Dan dia mengundang Tuhan, dia terbuka terhadap Tuhan. Dan itulah sebetulnya kekuatan Teresia. Maka dia katakan jalan kecil itu adalah jalan penyerahan diri. Jalan mempersembahkan hidupnya. Jalan iman. Ya. Hidupku dulu. Jadi apa yang sebetulnya supaya kita dalam meneladani orang kudus ini jangan terlalu mungkin kita terlalu tinggi-tinggi, mereka hebat sekali, jauh dari kita. Sehari-hari enggak. Teresia ini adalah sungguh-sungguh orang yang menghayati keseharian dengan sungguh-sungguh gitu loh. Melihat Tuhan dalam kenyataan, dia mengatakan, aku melihat Tuhan ketika aku menyiram, ketika aku mencuci, ketika aku mengalami penderitaan bersama pimpinannya yang tidak suka dengan dia. Yang keseharian, yang nyata, yang konkret, yang realistis. Dan itulah kita temukan, lalu dia mengatakan, aku menemukan Allah itu di dalam kitab suci, dalam Injil. Seperti Bapa, dia bilang. Allah adalah Bapa yang menerima aku, anaknya. Apapun juga yang kukatakan, seolah-olah baru bagi Bapa itu, dia bilang begitu. Ya. Jadi penghayatannya akan relasinya dengan Tuhan itu sebagai Bapa dan dia sebagai anak. Dan itu nyata karena dia adalah anak bungsu dari keluarga yang bapak yang sangat mencintai dia. Bapaknya menyebut dia princess, ratu kecilku, little princess. Dan sangat dekat dengan bapak. Tetapi maka itu dalam hubungannya dengan Allah dia juga mengalami itu. Allah adalah bapak, aku adalah anak kecil yang digendong oleh bapak, oleh ibu. Jadi keakraban, relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan pada zaman itu, pada zaman Teresia, relasi dekat dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat sulit karena ada aliran Jansenisme. Aliran yang mengatakan bahwa Tuhan itu jauh, bahwa Tuhan itu besar, Tuhan agung, gak bisa didekati dan segala macam. Tapi justru ini kehangatan relasi dengan Tuhan inilah yang menjadi kekuatan Teresia sebagai anak bungsu, gitu kan. Nah, jadi sekali lagi dia menemukan itu dalam Injil. Nah, maka dalam pengalaman relasi besar sekali pengaruhnya relasi keluarga ini. Karena dia sangat dicintai, maka dia menemukan pada akhirnya dia juga adalah orang yang pemimpi, ingin menjadi seorang martir, menjadi menjaga gereja, menjadi misionaris, menjadi imam, menjadi apa saja. Dan itu Tuhan izinkan. Tapi ketika dia kemudian menemukan itu dalam Korintus, bahwa segala sesuatu itu bersumber pada kasih, pada cinta, pada kasih. Kasih itu merangkul segala sesuatu. Ya. Maka dia
pengalaman cinta itu dia dapat ke dalam keluarga. Maka pengalaman cinta ditemukan dalam cinta. Lalu dia mengatakan, my vocation is to love. Panggilanku adalah mencinta. Mengasihi. Tapi proses untuk mencinta dan mengasihi itu adalah proses yang jatuh bangun. Ya. Bukan sekali jadi, bukan sekali dapat begitu saja. Enggak, tidak. Dalam pergaulan itu dia mengalami suatu proses yang tidak mudah dalam kehidupan komunitasnya. Ya, jangan dikira bahwa hidup di komunitas itu hidup yang gampang. Tidak. Hidup yang jatuh dan bangun. Maka bagi dia adalah hal penting di situ adalah doa-doa itu seperti seorang anak kepada Bapa. Ungkapkan saja gitu loh kepada Bapa. Apa saja yang dikatakan kepada Bapa. Allah adalah Bapa. Rasa hati bisa dengan kata-kata dibilang, tapi juga bisa dengan pandangan, aku mencintaimu. Atau dengan diam, atau dengan alam. Mengungkapkan segala sesuatu, keindahan alam. Dia mengalami itu. Jadi ketika dia mengalami segala perjuangan pergulatan batin itu, dia tahu bahwa dia adalah orang yang kecil, orang yang miskin. Maka dia mengatakan, aku seperti bola yang bisa ditendang oleh Tuhan, oleh apa semau dia. Aku seperti potlot juga yang Tuhan mau bentuk seperti apa, terserah. Jadi dia menjadi mengerti self knowledge, mengerti penting sekali self knowledge, kejujuran pada dirinya sendiri bahwa dia nothing. Tidak ada apa-apanya. Aku hanyalah alat yang dipakai Tuhan. Maka ketika dia menulis Story of a Soul, kisah tentang pengalaman Tuhan dalam hidupnya atas permintaan kakaknya Sister Pauline yang juga pada waktu itu menjadi priorinnya, minta dia menulis. Ketika menulis mengatakan, Bunda Maria, ku persembahkan tulisanku ini kepadamu dan biar engkau sendiri yang menulis. Dan The Story of the Soul bukunya itu menjadi begitu termasyhur, sudah diterjemahkan ke dalam 50 bahasa seluruh dunia. Dan orang terpesona dengan kesederhanaan, ya, dengan kerendahan hati. Teresia, kanak-kanak Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih, di sini apa yang menurut saya penting kita sadari. Kita rangkul kehidupan kita. Kita peluk kehidupan kita apapun juga. Lalu ketika kita peluk, kita merangkulnya, ya, kita persembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kegelisahan kita, problem kita, kesulitan kita kepada Tuhan. Persembahan. Jadi merangkul kehidupan, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Letakkan problemmu di hati Yesus yang Maha Kudus. Di hati Bunda Maria. Jadi belajar mempersembahkan pikiranku, hatiku, problemku, kehidupanku. Nah, itulah menjadi persembahan. Kita latihan menjadi persembahan. Nah, dalam persembahan itu dia melihat dirinya sendiri diproses. Kita diproses oleh Tuhan. Dalam jatuh dan bangun, dalam kesulitan. Maka dia menyebut Holocaust of Love. Holocaust itu kalau Anda perhatikan adalah orang-orang yang dibakar dalam zamannya Nazi, Hitler dibakar sebagai, karena itu bukan Holocaust of Love. Jadi karena cinta kita dibakar oleh Tuhan. Tapi Holocaust yang sesungguhnya itu adalah Holocaust yang dipaksa, dibunuh oleh Hitler. Tapi ini Holocaust of Love. Kita dibakar oleh cinta. Tuhan membakar segala sesuatu yang bukan Allah dalam diriku, supaya Allah hidup dalam diriku. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada banyak hal yang menarik pada orang kudus ini, orang kecil ini. Tetapi bagi saya yang bisa kita jalani adalah rangkul kehidupan kita. Peluklah kehidupan kita dengan penuh syukur, penuh sukacita. Hidup itu adalah anugerah. Apapun bentuknya, apapun situasi kita sekarang, biarkan rangkul. Kemudian persembahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi problem hidup kita, kita persembahkan. Ya, lalu yang kedua adalah kejujuran untuk melihat diri kita sendiri. Ketiga, melihat kejujuran dalam diri kita. Jujur dengan apa adanya. Bukan hanya apa yang kusukai, tetapi juga apa yang tidak kusukai. Pikiran-pikiranku yang juga tidak baik, yang kotor, yang benci, yang iri, yang cemburu, yang serakah, yang kikir, ya, sombong, malas. Ya. Juga demikian.
Jujur Teresia, dia mengatakan meskipun kemudian aku fokuskan kepada Allah dalam doaku, tapi aku seringkali juga tidak bisa, aku seringkali tertidur. Dan dia mengatakan seorang bapak akan suka kalau anaknya tertidur. Bayangkan, begitu manusiawinya dia gitu loh. Jadi Allah itu juga ketika Yesus tertidur di buritan kapal ketika badai gitu kan. Yesus pun tidur, dia juga tertidur ketika meditasi, ketika berdoa. Jadi sangat indah. Jadi dengan merangkul itu, mempersembahkan itu, lalu dia bergaul dengan kitab suci. Ambillah kitab suci, dia mengatakan. Ya, di dalam kitab suci itu aku menemukan Allah, aku menemukan Yesus yang sangat manusiawi. Ya. Maka saya selalu mengatakan kepada Anda, belajarlah kitab suci. Pada zaman Teresia kitab suci tidak seperti sekarang orang bebas bisa punya. Tidak, dia tidak punya, dia punya karena pamannya itu mantan pastor yang memberikan kepada dia kitab suci. Lalu dia baca, lalu dalam misa ya, lalu dia mendengar. Jadi tulisan-tulisan dia itu adalah banyak kali, hampir 75% adalah kutipan dari kitab suci. Saudara, luar biasa orang kudus, sederhana. Jadi saya hanya mengatakan kepada Anda, rangkulah kehidupan. Bawalah kehidupan kita dengan jujur, persembahkan kepada Tuhan. Alihkan jadi bukan fokus kepada akuku, tapi pada Tuhan yang membimbing hidupku. Sebagai terakhir saya akan kutipkan satu dialog yang bagus sekali. 2 hari sebelum Teresia meninggal, saudarinya Selin datang di tempat kamar orang sakit. Dia mengatakan begini. Selin bertanya, apa yang kau kerjakan? Kau sebaiknya tidur saja, kata Selin. Aku tak dapat tidur. Aku sedang berdoa. Lalu Selin bilang, apa yang kau katakan kepada Yesus? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mencintainya. 2 hari sebelum dia meninggal, cinta itu menjadi fokus. Saudara, pergulatan hidup kita adalah pergulatan tentang cinta. Tuhan telah memberikan cinta yang total kepada kita. Terimalah, rangkulah cinta itu. Hidupilah cinta itu. Hayatilah cinta itu. Dan bagikan kepada orang lain yang mencintai. Maka dia mengatakan ketika nanti aku masuk surga, aku akan tetap bekerja. Aku akan menaburkan mawar cinta kepada dunia. Dan inilah misi dari Teresia. Meskipun dia mengalami kesulitan, dia punya misi untuk menaburkan mawar cinta kepada dunia. Sampai sekarang, aku terus bekerja. Aku ingin orang-orang yang berdosa bertobat, mengalami cinta Allah. Saudara, orang yang digerakkan oleh Allah mempunyai misi untuk berkarya bagi orang lain. Semoga Anda dan saya dan kita semua digerakkan, dibakar hatinya oleh cinta Allah dan bekerja untuk cinta. Juga menjadi kita membakar hidup kita, cinta kita semakin lama semakin tulus dan murni. Bukan hanya untuk diriku, bukan hanya untuk keluargaku, tapi untuk dunia, untuk orang-orang yang berdosa. Selamat pesta, saudara. Semoga Tuhan memberkati Anda dengan cinta yang mengagung dan menggerakkan cinta Anda kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.